Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustisya Pipraya dengan NIM 25380241101. Di video ini saya akan menjelaskan rangkuman tentang buku Sosiologi Hukum karya Profesor Dr. Fitriyatus Solihah, SH.MH. Saya akan merangkum kali ini dalam bab 2 yang berjudul Mazhab-Mazhab Pemikiran dalam Sosiologi Hukum. Bab ini membahas bagaimana berbagai aliran pemikiran dan tokoh-tokoh dunia berkontribusi dalam membentuk pandangan kita tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Kita berbicara tentang tujuan dan arah kajian. Bab ini bertujuan agar kita memahami perkembangan pemikiran secara sosiologi hukum, mengenali aliran-aliran besar, peletak dasar sosiologi hukum, serta mazhab-mazhab modern yang lahir kemudian. Intinya, hukum bukan hanya kumpulan aturan, tetapi juga hasil dari proses sosial dan dinamika masyarakat. Kita lanjut dengan mazhab sejarah. Mazhab ini dipelopori oleh Carl von Savigny. Dia berpendapat bahwa hukum bukanlah ciptaan negara, melainkan tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat atau Volksgeist. Hukum hidup bersama adat dan kepercayaan rakyat, berkembang secara organik dan tidak bisa dipaksa dari atas. Namun, mazhab ini juga cenderung abstrak dari sulit diukur. Meski membuka jalan bagi pemahaman hukum yang berpijak pada budaya masyarakatnya sendiri. Lanjut, kita berbicara tentang peletak dasar sosiologi hukum. Tokoh-tokoh seperti Eugen Ehrielt, Holmes, dan Rothschild menjadi fondasi utama. Ehrielt menekankan konsep living law, yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat. Holmes berpendapat bahwa hukum berasal dari pengalaman, bukan logika semata. Pound memperkenalkan law as a tool of social engineering. Hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. 4. Realisme hukum. Mazhab ini muncul sebagai reaksi terhadap hukum yang moralistik. Tokoh seperti Carl Lewin dan Truman Arnold berpendapat bahwa hukum harus dipahami dari apa yang benar-benar dilakukan di pengadilan, bukan hanya dari teks undang-undang
Realisme hukum menekankan praktik nyata, perilaku hakim, dan konteks sosial. Kita lanjut dengan mazhab modern di Prancis dan Anglo-Saxon. Di Prancis, studi hukum empiris dilakukan oleh Maxime Leroy dan Gaston Morin. Di dunia Anglo-Saxon seperti Inggris dan Amerika Serikat, berkembang teori pluralisme hukum dari G.D.H. Cole dan Harold Lasky yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dari kelompok sosial seperti serikat pekerja dan organisasi masyarakat. Selanjutnya kita akan berbicara tentang pokok pemikiran lain. Durkheim menekankan hubungan antara hukum dan solidaritas sosial. Ia membedakan solidaritas mekanis atau masyarakat tradisional dengan hukum yang menghukum, dan solidaritas organis atau masyarakat modern dengan hukum yang memperbaiki atau memulihkan. Dari teks tersebut, dari ringkasan yang saya buatkan, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa hukum adalah produk sosial yang lahir dan berubah bersama masyarakat. Pendekatan sosiologis menolak bahwa hukum adalah sistem tertutup. Hukum harus dipahami secara empiris dan kontekstual agar benar-benar efektif dan adil. Sebagai penutup, hukum tidak bisa hanya dipahami dari sisi teks undang-undang, melainkan dari interaksi sosial, nilai-nilai, dan perilaku masyarakat. Seperti kata Rothschild Pound, law must be stable. Yes, it cannot stand still. Dengan memahami berbagai masa pemikiran ini, kita diajak melihat hukum bukan hanya sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai alat perubahan sosial yang adil dan bermanfaat bagi seluruh rakyat. Saya Yustisya Abipraya. Saya pamit undur diri dengan NIM 25380241101. Saya pamit undur diri. Sebelum itu, izinkan saya berpantun. Indonesia negara hukum. Jika ada Assalamualaikum.